sekarang waktunya kita ngomongin lagi film horor, tapi bukan film horor baru sih ya. Ini salah satu film horor lawas yang kayaknya worth it juga untuk diomongin sih ya. 2003 ya. Betul banget. Ini berasal dari Korea Selatan ya. A Tale of Two Sisters. Mungkin ada yang udah nonton juga. Ini filmnya Kim Ji Won ya. Sutradara yang mungkin kalian kenal, dia bikin I Saw the Devil. Gokil ya. Itu salah satu thriller yang mengerikan, tapi nggak afdol rasanya kalau kita ngomongin A Tale of Two Sisters ya. Ini horor yang berbeda soalnya. Katanya ini salah satu film horor yang masuk list banyak orang ya. Bahkan ada yang bilang apa? Harus ditonton sebelum mati. Asik. Sedap. Dan katanya ini juga salah satu film horor pertama Korea Selatan yang tayang di bioskop Amerika. Iya benar-benar. Gokil. Gokil. Ya. Milestone ya, jadi ini emang harus dicatat dalam sejarah gitu ya. Dan kalian bisa nonton A Tale of Two Sisters ini di Catch Play sekarang, murah banget dengan langganan 45.000 aja ya sebulan. Bisa nonton film ini dan film-film lain yang ada di sana, oke? Ada Suyeon dan Sumi. Ya, mereka ini tinggal bersama bapaknya dan ibu tiri. Sumi ini nampaknya nggak srek sama ibu tiri ya. Adiknya juga sih nggak srek sama ibu tiri. Sebenarnya intinya nggak ada yang srek ya sama ibu tirinya ya di sini ya. Oh ya, di sini ya. Di sini gitu. Sampai akhirnya lah ada insiden ya yang bikin somehow kenapa Sumi makin membenci ibu tirinya gitu ya. Awalnya emang kayak horor rumah berhantu gitu ya. Iya. Karena kan rumahnya aja udah horor di sini. Iya sih, rumahnya najis banget ya. Ya lu coba deh lihat film ini ya. Udah jauh. Terus warnanya tuh gelap-gelap gitu ya. Iya, wallpapernya hijau merah. Iya gitu. Apalah. Si Kim Ji Won ini udah ngeset tone horornya itu dari lingkungannya sendiri gitu ya. Padahal di luarnya kayak alam terbuka gitu. Iya. Enak. Tapi dalam rumahnya itu kayak bertolak belakang gitu ya. Dari ambience-nya, warnanya, terus treatmentnya juga ngeri sih. Maksudnya sesimpel itu, tapi kayak dapet aja ngerinya gitu. Seingat aku ini kayak nggak ada jump scare nggak sih? Iya, emang nggak ada. Tapi kayak kita kayak nungguin gitu, kayak nungguin pengen dicolek gitu loh dari belakang. Iya. Apa tuh kayak pelan-pelan gitu, kita udah tahu ada. Iya, terus kayak, dia juga nongol. Tapi ditahan-tahan gitu. Ya emang sebenarnya drama keluarga sih ya. Iya sebenarnya. sih, pastilah. Karena emang konfliknya itu ya di keluarga ini gitu ya. Dan itu mungkin jadi cerita utamanya nanti gitu, dan jadi ini juga sih apa namanya jawaban juga ya kenapa ayahnya yang kayaknya murung terus itu. Ya kan ini dari awal tuh biarkan dia murung. Santai ya. Murung aja terus gitu ya bapaknya. Tapi ternyata ya masalahnya lebih dalam dari itu gitu, dan lebih jauh dari itu, dan revealingnya ya khas film-film Korea Selatan lah gitu ya, yang bener-bener kayak wow, kalian mungkin kenal twist-twist zaman sekarang mah belum ada apa-apanya lah kalau sama film ini gitu ya. Dan ini kan tahun 2003 gitu kan. Ya. Penampakannya sih. Iya sih. Nggak harus yang ngeri banget tapi ngeri, gimana ya? Iya, jadi pelan tapi lu pasti merinding lah gitu ya. Keluarnya itu nggak usah malam gitu. Bisa tiba-tiba whack gitu. Jadi bilang rumahnya aja ngeri. Iya, jadi bagus dia bisa ngeliatin ambience rumah ini tuh serem mau hari apapun gitu ya, dan jam berapapun gitu. Nah itu tuh ngeset itunya udah dapet sih kata aku. Emang kan horor harus dapet tuh lu ngeset gitunya, nggak ya rumah ini mah siang biasa aja gitu, ntar pas malam baru udah gua ngeri gitu. Ini mah nggak, setiap saat aja lu lihat rumah itu tuh ngeri gitu. Bahkan saat tidak ada hantunya aja ngeri. Ya nggak sih, kayak gimana gitu. Dan propnya juga kayak ngehin gitu ya, ada lemari gitu di shot lama banget gitu ya, buku gitu, nanti tuh ada apa di situ gitu ya, kayak gitu-gitu tuh bener-bener kayak udah ngeplanting banyak ininya sih, banyak detail sih. Film ini tuh mikir ya sebenarnya, dan butuh konsentrasi tapi worth gitu. Bikin kita berpikir keras juga ya. Mungkin di tengah-tengah menuju akhir tuh mulai kayak jadi gimana nih? Iya. Kalau yang di awal-awal kan kita kayak ngikutin aja, oh ya udah ini jahat, ini dipukulin, ini sebel gitu. Bapaknya kok cuek gitu-gitu kan. Lama-lama kok gini ya? Kok bapaknya harusnya mati sih. Kok aneh itu mah. Bodo amat. Sesuatu yang tidak bisa dipaksakan lah. Nggak bisa, bodo amat. Harusnya bapaknya mendapat ganjaran atas apa yang dilakukan. Yang namanya juga kesepian. Terus ke pasar ramai. Nggak dikasih lihat ada apa gitu ya. Dengan karakter si bapak ini gitu. Dia kayak cuman ya udah gue udah tahu apa yang terjadi, tapi ya udah gitu aja, kita kayak didiemin gitu. Lebih banyak ngulik
traumanya yang itu karakter anaknya lah gitu ya. Iya. Ibu tirinya lah atau siapa. Pokoknya selain bapaknya lah gitu. Mungkin lebih ke kayak bapaknya juga kata aku secara backstory kurang dikit lah, kan kita nggak tahu ibu tirinya kenal dia di mana gitu kan. Teman kerja kan? Iya, misalkan teman kerja karena apa gitu kan, maksudnya apakah sebatas cuman karena lebih muda gitu kan, nggak atau apa gitu, kita nggak pernah tahu. Kurang ajar aja. Nah itu harusnya kekurang ajarannya juga dikasih inilah motif gitu somehow. Ini nggak pernah kelihatan aja. Tadinya endingnya itu lebih depressing karena harusnya Sumi itu bunuh diri tau. Cuman si sutradaranya kayak aduh udahlah ini terlalu berat gitu kan. Terus harusnya juga kayak ibu tirinya itu dibakar. Berat gitu. Pinginnya, cuman matinya tuh kayak lebih diiniin. Cuman itu kan kayak di-cut gitu ya. Di-cut terus kayak ada, emang nggak ada aja. Iya, di-cut terus Sumi senyum gitu. Jadi biarin yang penonton yang figure out gitu loh. Cuman bapaknya kurang. Ya Allah, udahlah, tidak usah ada korban lagi. Biarin. Bapaknya biar nyari lagi, kasihan. Kan udah pada mati ya sih. Sudah salah. Sialan. Ngomongin yang memorable nih, yang berkaitan dengan pasti spoiler ya. Jadi buat kalian yang belum nonton sama sekali, aduh. Udahlah, stop aja dulu. Dilanjutkan ya. Ya, nonton dulu lah. Sudah diperingati gitu ya. Di awal film tuh kita kayak diliatin ini semua perbuatan ibu tirinya ya, maksudnya. Iya. Dan itu tuh kayak ternyata, bukan anjir, gila itu proyeksi si Sumi aja ya. Iya. Karena dia benci gitu sama ibu tirinya yang dulu menyebabkan kematian adiknya, adik sama ibunya yang bener gitu. Jadi ada gabungan antara masa sekarang sama sama masa lalu sama pikiran dia gitu. Jadi itu loh yang maksud aku tuh butuh konsentrasi dan mikir gitu. Jadi emang kayak dicampur tuh semua tuh gitu, gila anjir. Kalau misalnya kita perhatiin tuh ada beberapa hint ya. Iya benar. Gitu. Cuman kan ya kita kan nggak tahu ya awalnya kayak misalnya nih adiknya si Suyeon itu mens, terus ibu tirinya ngomong kalau oh menstruasinya bareng sama saya gitu. Terus pas Sumi ke kamar mandi juga dia sama iya kan? Mens juga. Iya kayak gitu. Atau pas bapaknya tuh tidak pernah berkomunikasi langsung sama si Sion dan berbarengan gitu, misalnya nih ada mereka berempat, jadi bapaknya tuh kalau nggak berinteraksi sama ibu tirinya aja atau enggak sama si Sumi aja gitu, dia salah satu gitu loh, nggak pernah kayak interaksi sama dua orang atau lebih gitu loh. Jadi itu mungkin hint-hint yang menarik ya kalau lu nonton lagi gitu. Jadi kayak kalau ditonton ulang tuh oh iya berarti ini sebenarnya pas kejadian ini sebenarnya pas kejadian ini gitu ya. Bahkan yang baru-baru awal tuh kita mikir gini, oh ibu tirinya bunuh Suyeon, lalu si Suminya sebel, gitu kan, gitu-gitu lah pokoknya. Memorable buat aku sih yang penampakan hantu di bawah tempat tidur sih itu. Iya sih, gawat itu. Gawat itu. Ini tuh kayak gini loh, kayak kalau lu bangun tidur kan, ngeliat ke depan, terus gini, mata tuh melihat gini, tapi yang tempat tidur lu yang ada ininya ya. Ada kayunya gitu ya. Ada kayunya gitu lah, bukan tempat tidur yang kasur doang gitu. Gitu. Terus tiba-tiba ada yang nongol gitu, tapi nggak kelihatan. Iya, tapi akhirnya kelihatan. Tapi ini kelihatan kan jadi kesel ya. Ternyata itu ibunya. Iya. Gitu ya, yang kita belum tahu gitu ya sama sekali gitu ya. Anjir, jadi kayak mimpi buruk yang benar-benar buruk anjir. Sebenarnya sih kan udah dikasih lihat ya foto, cuman fotonya kan nggak jelas. Iya, benar. Jadi kayak emang bingung sekilas doang gitu loh. Sekilas gitu pas awal-awal. Terus kan di situ ibunya kan ada darah ya yang mengalir itu. Itu sebenarnya kayak katanya hint untuk ngasih tahu si Sumi kalau itu tuh ibaratnya kayak keguguran. Jadi sebenarnya adiknya tuh udah mati. Ngasih taunya tuh gitu. Cuman ya udah anak ini kan gila, jauh juga ya metaforanya. Iya. Penampakan yang di dapur juga mantap sih. Di wastafel. Trik lama ya, kita udah tahu nih, wah ada ini. Tapi nanti tuh dilihatin gitu ada satu di belakang. Tapi udah gitu ya udah nggak pernah diliatin lagi gitu ya. Tapi sumpah ya kalau misalnya aku nonton sendiri kayaknya aku keskip deh, soalnya kayak beberapa tuh penampakannya nggak kelihatan. Emang cepet. Iya cepet. Terus Arya bilang itu tadi kan ada, emang ada ya. Terus akhirnya karena nontonnya di sini kan di streaming, jadi kita bisa mundur lagi sedikit. Oh iya ada. Kalau ngomongin memorable jelas ketika bapaknya bilang adik lo udah mati itu. Iya, gila. Membuka mata hati Anda. Iya. Saya udah capek, andai kamu tuh udah mati.
Oke. Gitu. Terus langsung lah aku berspekulasi. Oh berarti mati gara-gara ibu tirinya. Terus dibunuh pasti yang tadi digebukin lah di apa gitu. Ternyata salah lagi dong gue. Sulit ya, ini tuh ada twist, ada yang sakit, tapi ada hantu juga gitu ya. Jadi kayak mix lengkap cuy gitu. Jadi si Kim Ji Won ini kayaknya udah gue keluarin semua nih gitu ya. Iya. Kayak yang psychological thrillernya ada lah, horor benerannya ada gitu. Jadi emang bener-bener dipolin gitu di sini. Tapi kata aku ya porsinya pas aja gitu. Ujung-ujungnya kan si ibu tirinya akhirnya ketemu dah gitu beneran gitu ya setelah sekian lama gitu. Jadi itu intinya dari awal sampai akhir itu tidak ada ibu tiri di rumah itu dan tidak ada si adiknya. Dan kalau kita kasih skor berapa nih untuk A Tale of Two Sisters? 7,5 ikan mati. Mantap sekali. Bersepuluh. Ikan mati. Burung mati. Semuanya pada mati di sini anjir. Kalau aku sama segitu juga, 7,5 cukup. Ini kayak emang kombinasi film-film horor, thriller yang populer gitu, tapi ya ala Korea aja gitu dikemasnya. Jadi worth it banget lah. Kalau udah nonton, komen juga ya. Siapa tahu kalian masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan masih kurang jelas, komen silakan. Siapa tahu kita bisa berdiskusi. Dan kalau yang belum nonton, silakan langsung aja ke Catch Play, langganan 45.000 bisa nonton film ini dan film-film yang lebih banyak lagi di sana ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga apa ya? Beli kaosnya masih ada kayaknya nih, sisa-sisa. Terus beli kaos Annabelle juga. Wah, ini baru nih. Yeay. Terus nonton konten original Snakrip. Dukung di Saweria juga dan ya udah sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.